Halo Sobat Kepo, apa kabar? Ya, gua harap kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin alur cerita Baki Aspikal. Dan buat kalian yang baru ngikutin, kalian bisa langsung cek playlist. Cerita pun dimulai dari Doppo, Retsu, dan juga Kaku Kayo yang lagi asik makan di restoran. Doppo pun mengucapkan rasa terima kasihnya secara Kaku Kayo udah mau ngajarin anaknya. Dan tuh aki-aki bilang kalau dirinya masih ingat dulu Katsumi pernah keok sama Retsu dengan sekali tabok. Tapi mendengar hal itu, Retsu pun langsung belain cem-cemannya. Katanya itu mah udah lama banget. Dan saat ini Katsumi udah ada di level yang berbeda. Dan tuh aki-aki jadi tambah penasaran sama kemampuan Katsumi. Selain itu, tuh Aki juga nambahin kalau Katsumi punya bakat yang hebat. Makanya dia yakin kalau saat ini Katsumi pasti udah nguasain jurus yang diajarin. Dan cerita pun beralih ke Shishinkai Karate. Tampak Katsumi yang lagi latihan dan berusaha buat musatin pikiran. Dan akhirnya dengan kekuatan imajinasi, Katsumi bisa bayangin kalau saat ini tubuhnya punya ratusan sendi. Dan saat itu juga Katsumi melepaskan pukulannya sekuat tenaga. Pukulan Katsumi udah kayak petasan teko. Gak suaranya aja yang nyaring, tapi ledakannya bisa ngancurin kaca berkeping-keping. Dan mendengar suara ledakan, bocah-bocah Shishinkai langsung datang berlarian, termasuk Kato dan juga Terada. Tapi setelah dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, mereka jadi tambah bangga sama bosnya, Katsumi Orochi. Dan cerita beralih ke Baki yang lagi ngangon bocah. Rupanya dari kejauhan, Baki pun mendengar ledakan pukulan Katsumi. Dan sayangnya tuh bocah kagak denger apa-apa. Dan tuh bocah nanya sama Baki siapa yang bakal Baki lawan kali ini. Dan secara tiba-tiba tahu-tahu si Stredom datang. Dan sama halnya kayak tuh bocah, si Stredom juga penasaran tentang siapa yang bakal Baki lawan. Dan saat itu juga Baki langsung mempersiapkan dirinya. Dengan kekuatan imajinasinya, Baki membayangkan musuh yang begitu kuat dan juga besar. Dan rupa-rupanya musuh khayalan Baki saat ini adalah dinosaurus dengan rasa T-Rex. Dan cerita beralih ke Katsumi Orochi. Sambil berlari, dia kembali mengingat percakapan-percakapannya dengan si Tokugawa. Tokugawa mengizinkan Katsumi ribut sama Pickle, namun dengan dua syarat. Pertama, pertarungan dilakukan jam 6 pagi. Dan kedua, pertarungan gak dilakukan di Underground Arena, tapi di stadium. Dan tentu aja Katsumi gak ada masalah dengan syarat itu. Karena masalah utama Katsumi saat ini adalah keraguan dalam hatinya. Dan baru aja sampai di Tokyo Dome, Katsumi langsung dibuat kaget. Karena tahu-tahu ibunya udah ada di sana. Dan ibunya pun bilang karena ini adalah pertandingan besar, maka dari itu dia bawa orang spesial buat Katsumi. Tapi mendengar hal itu, Katsumi malah langsung peluk ibunya. Terus Katsumi bilang kalau orang paling penting buatnya adalah ibunya, kagak ada yang lain. Dan kemudian ibunya pun langsung pulang. Tapi secara ngagetin, kini di hadapan Katsumi berdiri orang yang pernah dia kenal. Dan orang itu nggak lain adalah ibu kandungnya. Melihat perubahan besar pada diri Katsumi, tentu aja ibunya langsung dibuat pangling. Tapi nggak pakai lama, Katsumi langsung peluk ibunya. Terus dia bilang terima kasih karena udah pernah ngelahirin dia. Dan seketika itu juga ibunya nggak kuasa nahan air mata. Sebab dia kagak nyangka kalau Katsumi sama sekali kagak benci sama dia. Bahkan Katsumi justru merasa beruntung karena di hidupnya dia memiliki dua orang ibu. Dan ketika dia baru aja mau masuk lorong, tahu-tahu Baki udah ada di sana dengan badan yang berdarah-darah. Baki langsung bilang sama Katsumi kalau dia kagak nyangka Katsumi dapat giliran yang pertama. Tapi dengan gaya yang dikul-kulin, Katsumi langsung ngejawab
kalau ini udah bener. Dan setelahnya di sana Doppo juga udah menunggu dia. Dan tentu aja kedatangan Doppo buat ngedukung anaknya. Meskipun begitu, Katsumi juga sadar kalau kedatangan mereka karena mereka khawatir sama dirinya. Dan sesaat memasuki arena, Katsumi dibuat semakin gak percaya sebab puluhan ribu orang hadir dan bersorak mendukung dirinya. Tampak di sana mereka semua melakukan gerakan reguler middle punch, teknik paling dasar di karate, simbol karate yang saat ini menjadi simbol dukungan mereka untuk Katsumi. Dan saat ini gak kurang dari 55.000 orang serentak melakukannya, membakar semangat untuk junjungan mereka, Katsumi Orochi. Gak terkecuali Retsu dan juga Kaku Kaiyo. Melihat dukungan ini, Katsumi langsung keringetan sebab dirinya merasa terbebani dengan harapan tinggi mereka semua. Tapi secara tiba-tiba mereka semua langsung terdiam. Dan rupanya Katsumi yang lagi pucat itu juga sadar kalau sebentar lagi Pickle bakal keluar. Dan bener aja, seketika itu juga Pickle langsung melompat ke arah Katsumi. Tapi dengan kecepatan dewa, Katsumi berhasil memotong serangan Pickle. Nggak kurang dari 5 serangan dia keluarin. Tapi percuma, sebab Pickle nggak terluka sama sekali. Melihat Pickle yang sama sekali nggak terluka, Katsumi langsung merespon dengan menendang bijinya sekuat tenaga. Tapi nggak cuma itu, dengan sangat cepat, rahang Pickle pun langsung didengkulin. Dan melihat aksi dari Katsumi, semua orang langsung dibuat terperangah, nggak terkecuali Baki dan juga Tokugawa. Tapi secara tiba-tiba Pickle malah ketawa. Dan Retsu yang ngeliat itu pun langsung sadar satu hal, kalau kekuatan dan ketahanan Pickle nggak bisa dibandingin dengan manusia normal. Dan Katsumi yang ngeliat itu pun langsung kena mental. Tapi secara tiba-tiba Katsumi langsung ditendang. Ya, meskipun Katsumi masih sempat nangkis, tapi saking kuatnya tenaga Pickle, dia mental jauh banget. Bahkan Katsumi juga bilang meski tangkisannya sempurna, tapi rasa sakitnya hampir bikin dia mampus. Tapi karena malu ditonton orang banyak, Katsumi langsung mencoba bangkit. Dan sambil ngucapin terima kasih kepada orang tuanya, Katsumi mencoba ngeluarin jurus barunya. Dan melihat gelagat dari Katsumi, ekspresi Pickle langsung berubah. Rupanya Pickle mulai sadar kalau Katsumi pantas juga dia mukbang. Dan kini Pickle telah bersiap buat menerkam Katsumi. Dan seketika itu juga Baki dan Tokugawa dibuat seolah nggak percaya, sebab kuda-kuda Pickle saat itu adalah kuda-kuda favorit Yujiro Hanma. Tapi Baki malah begitu kagum sama Katsumi, karena baginya Katsumi udah nunjukin potensi yang luar biasa. Dan begitu juga dengan Kaku Kaiyo. Kepada Retsu dia bilang kalau itu dirinya, dia sudah menghentikan jantungnya sendiri tanpa ragu. Lagian Pickle mana doyan ayam tiren. Tapi di saat Pickle menyerang, secara ngagetin Katsumi berhasil intercept serangannya. Dan saat itu juga Pickle langsung keingetan kalau serangan ini sakitnya kayak cambukan buntut T-Rex. Dan mendengar suara ledakan yang besar, ditambah keadaan Pickle yang lagi berlutut kesakitan, seketika itu juga seluruh pen Katsumi langsung bersorak kegirangan. Dan bagaimanakah kelanjutan pertarungan di antara mereka? Bisakah Katsumi dengan jurus barunya mengalahkan Pickle? Ya, tunggu aja di video gua yang selanjutnya.